Ini saya kasih tahu ya. PBB mengancam ya membawa Israel dengan tuduhan genosida atau kriminal ya, kriminal perang karena melanggar hukum perang internasional, saudara ya. Tapi disitulah saudara ya kemunafikan dunia, sementara Hizbullah melempar roketnya ke masyarakat, ke perumahan Israel, PBB diam saja. Ya, Iran melemparkan roketnya ke masyarakat, diam saja. Ya, Hamas kirim roketnya ke masyarakat tiap hari, PBB diam saja. Begitu roketnya Israel nerobos, PBB kejang-kejang teriak-teriak, saudara ya. Karena ya sudah dibeli, ya. Jadi apakah Israel takut, saudara, kalau dibawa oleh PBB untuk dianggap genosida? Nggak takut, saudara. Kalau perlu saya keluar dari PBB, kata Israel ya. Kalau perlu saya keluar dari PBB, kalau perlu saya lawan semua. Orang kemarin aja bilang, kamu sebaiknya mengundurkan diri saja itu Guterres. Ya, sama bukan Gilad Erdan satunya, saudara ya. Oh, Gilad Erdan ya, sebaiknya kamu mengundurkan diri saja. Kamu nggak pantas jadi sekjen PBB. Berita terbaru adalah Israel akan dituntut ya untuk kejahatan kriminal genosida ya. Sebentar ya, judulnya mestinya saya ganti ya. Israel ya, PBB akan PBB tuduh Israel genosida. Ini saya kasih tahu ya. PBB mengancam ya membawa Israel dengan tuduhan genosida atau kriminal ya, kriminal perang karena melanggar hukum perang internasional, saudara ya. Tapi disitulah saudara ya kemunafikan dunia, sementara Hizbullah melempar roketnya ke masyarakat, ke perumahan Israel, PBB diam saja. Ya, Iran melemparkan roketnya ke masyarakat, diam saja. Ya, Hamas kirim roketnya ke masyarakat tiap hari, PBB diam saja. Begitu roketnya Israel nerobos, PBB kejang-kejang teriak-teriak, saudara ya. Karena ya sudah dibeli, ya. Jadi apakah Israel takut, saudara, kalau dibawa oleh PBB untuk dianggap genosida? Nggak takut, saudara. Kalau perlu saya keluar dari PBB, kata Israel ya. Kalau perlu saya keluar dari PBB, kalau perlu saya lawan semua. Orang kemarin aja bilang, kamu sebaiknya mengundurkan diri saja itu Guterres. Ya, sama bukan Gilad Erdan satunya, saudara ya. Oh, Gilad Erdan ya, sebaiknya kamu mengundurkan diri saja. Kamu nggak pantas jadi sekjen PBB. Wah, malah ditantang, saudara ya, sekjen PBB-nya ya. Terus sekjen PBB-nya mutung, saudara ya. Tapi kalau saya jadi Israel, saya lebih baik keluar, saudara. Ya, saya tidak akan mau ditekan dengan apapun. Itu rakyat urusan saya 2000 tahun ya. Saya 2000 tahun dipersekusi, sekarang giliran saya mau membela diri, saya mau ditekan lagi. Oh sorry, saudara ya. Karena memang semangat antisemitik ini ya menjalar ke seluruh dunia di alam bawah sadar, saudara ya. Di alam bawah sadar kita. Ya, bahkan di bawah sadar, alam bawah sadar orang-orang bule, saudara. Itulah sebabnya orang-orang bule ini, masalah Islam ini mereka sangat berhati-hati. Mengapa orang-orang Eropa berhati-hati? Karena supaya jangan terjadi kejadian yang seperti mereka menggenosid orang Yahudi, saudara. 2000 tahun, 1700 tahun ya, dari mulai Black Death, kisah Black Death itu kan, fitnahan itu kan, well poisoning itu kan, well poisoning terus waktu Black Death abad ke-13-14, cerita Inkuisisi Spanyol ya, dan Spanyol Prancis juga termasuk ya, pogromnya di Rusia, Holocaust yang di Jerman. Kisah itu cukup membuat Eropa malu, saudara ya, bahwa kok kami dulu biadab sekali ya, kok kami begitu rupa ya. Makanya kemudian
secara kompak ya, kompak terintegrasi. Eropa terang-terangan menolak antisemitik dan mendukung Israel. Ya, tetapi masalahnya PBB ini kan dikuasai oleh kadrun. Nah, ini sudah keracunan, saudara ya, sudah keracunan seluruh PBB ini seakan-akan Israel penjahatnya, Palestina Hamas ini adalah pahlawannya, ya. Dan apakah terus menutupi kenyataan? Nah, kalau orang Indonesia asal figurnya dia sudah bilang ini, ya dia akan ikut. Kalau saya mah nggak mau, saudara ya. Kalau saya bilang salah, ya salah. Saya tidak urusan dengan apa kata orang. Saya punya penilaian sendiri. Saya punya data dan fakta sendiri. Masalahnya banyak orang yang profesor doktor pun, bahkan negarawan pejabat atau apapun, ya pendeta sekalipun, ustadz kiai, ya kalau dia sudah punya calon sendiri, dia udah punya pihak sendiri, maka dia akan ngotot bahwa itu benar dan semua tafsir itu akan diarahkan ke sana. Sehingga dia menafikan, memungkiri fakta-fakta yang ada. Nah, itu faktanya seperti itu, saudara ya. Bagaimana dengan saya terhadap Prabowo, misalnya kan? Oh, saya selalu bilang bolak-balik. Apakah saya suka Prabowo? Tidak, saudara ya. Prabowo ini terlibat di dalam kasus tahun 98 dituduh. Dan sebagian besar orang Tionghoa yakin, ya termasuk saya, yakin bahwa Prabowo adalah di belakang itu, saudara ya. Tetapi kita punya kepentingan yang lebih besar. Nah, kepentingan yang lebih besar ini yang tidak mudah dipahami oleh banyak orang. Faktanya ada, ya. Pertanyaannya, setelah ini mencuat kembali ya, kita singgung sedikit ya, ini banyak perbandingan ya. Mengapa kemudian Mahfud MD baru nanyanya sekarang? Lah kemarin kamu kemana aja, Dul? Ya, si Ganjar, ya kan grupnya Mahfud MD Ganjar itu sama si Anies, kenapa baru nanyanya sekarang? Kenapa tiap tahun baru ditanya? Tiap tahun ditanya, tapi tiap tahun mereka berkuasa nggak ada yang ngurus. Nah, disitulah kemunafikannya orang, ya. Banyak ngomong, banyak nanya, tapi nggak bergerak-bergerak. Kalau saya sudah kasih ide di sini, kita kumpulin dana, kita gerak. Nggak mau gerak, ya kita kejar-kejar, kita uber-uber sampai kamu nggak tahan. Ya kalau kamu nggak tahan, ya jangan ngikutin di sini. Kan begitu, saudara kan? Nah, di sini kan kita bicara, ngomong setuju, kita carikan duitnya. Ya kamu jalan. Kalau nggak jalan, ya kamu jangan. Kemarin jangan bilang iya. Kan begitu. Nah, itulah masalah di orang-orang Indonesia pada umumnya. Masalah orang-orang Indonesia pada umumnya itu adalah nggih, mboten kepanggih, saudara. Itu terkenal sekali ya. Enggak yang orang Jawa, enggak yang orang Aceh, enggak yang orang, oke semua yang ngaku Indonesia. Entah kenapa spirit nggih mboten kepanggih. Saya panggilnya namanya jin nggih mboten kepanggih. Ya, ini setannya nama setan nggih mboten kepanggih, saudara ya. Itu tipikal banget orang Indonesia ya. Kalau ngomong sama orang Indonesia kudu jelas. Ya, nggih. Saya tanya ulang ya. Ini jangan ini, disebutnya jelas, jangan pakai kiasan-kiasan, saudara. Nah, kemudian diomongin yang jelas, lalu Anda marah, tersinggung. Nah, kan susah kan? Anda ngomong pakai bahasa yang halus, dia nggih, tapi gak kepanggih. Anda ngomong jelas, dia tersinggung. Kalau saya, kamu tersinggung gak apa-apa. Hati saya tidak mau nyakiti kamu. Saya cuma ingin kejelasan saja. Kamu marah gak apa-apa, tersinggung bukan urusan saya. Daripada nanti iya tapi enggak, saya repot. Itu, saudara ya. Nah, itu bahasa itu tidak dipahami oleh Indonesia. Beda kalau di Jerman ya, alles in Ordnung. Kalau bilang jawohl, ya kudu jalan. Kamu jawohl nggak jalan, kamu bisa besok lagi orang kamu ngomong apa saja, ngebacot apa aja, orang nggak mau dengar kamu. Serius, saudara ya. Kalau kamu sudah di blacklist sama orang Jerman, kamu ngomong apa aja, kamu nggak akan diurus, saudara, nggak akan digagas, saudara. Ya, kalau bilang jawohl, ya kudu jalan, saudara ya. Oh, jawohl ndopol, repot, saudara. Jawohl ndopol toh, nggak boleh kamu. Jawohl ya kudu jalan, jawohl, jalan. Ya, kalau bilang enggak apa-apa. Ya, jangan tersinggung. Besok dia tetap baik sama kamu. Tapi kamu sudah bilang enggak Pak, nggak mau. Buat dia mungkin jengkel ya hari itu. Tapi tetap baik sama kamu, tenang, jangan khawatir, saudara ya. Kalau kamu sudah bilang jawohl, kamu kudu jalan. Kamu nggak jalan, dia besok lagi nggak mau ngomong sama kamu. Repot, saudara ya.
Hati-hati kamu masih di Jerman ya, yang baru masuk Jerman. Kalau saya sudah ngelihat gelagat-gelagat begitu, kalau saya sama orang Jerman, kalau saya bilang nggak bisa, pokoknya saya bilang nggak bisa dulu. Biar dia bujuk saya. Ayo Nabi, sebentar, aku tak pikirkan dulu ya. Sebab hati-hati kalau sudah bilang ya wol, kamu kudu jadi saudara ya. Nah, kemudian saudara ya, kalau nggak jadi kudu ngomong. Boleh nggak jadi, tapi kamu kudu ngomong ya. Jangan begitu kamu tambah diem-diem aja, tambah parah kesalahanmu saudara ya. Tambah double-double. Nah, sama nih ya, masalahnya kalau di orang-orang ini kebanyakan iya, datanya semua kelihatan, tetapi nggak ada yang masuk akal. Ini hanya perbandingan ya saudara ya. Banyak sekali orang-orang hidup di dalam retorika. Nah itu yang menjadi kesulitan bagi dunia. Khususnya Indonesia, kita ceritanya kalau Indonesia ya. Tapi kalau Anda lihat ya bagaimana menerima fakta, yang hari ini kita mau belajar tentang fakta ya saudara ya. Fakta-fakta tentang sejarah kelam Timur Tengah ya. Yang Anda tidak akan temukan teolog-teolog lain saudara ya. Beberapa mitos-mitos ini ya, contoh, apakah Yesus berbahasa Aramaik? Ya, 99,99% pendeta dan teolog ya dan sejarawan akan berkata bahwa Yesus berbahasa Aramaik. Tapi kalau ditanya di zaman Yesus, apakah ada artikel atau literasi dalam bahasa Ibrani, saudara? Nggak ada. Dalam bahasa Aramaik deh, nggak ada juga. Adanya bahasa Yunani. Itu faktanya ya. Bahkan Deuterokanonika yang dulu dipakai dulu ya. Zaman Yudas Makabe sampai dengan zaman Yesus, mereka masih baca Deuterokanonika. Tiba-tiba tahun 200 disingkirkan dari tradisi Yudaisme. Ya, Deuterokanonika, kitabnya orang Katolik itu loh ya. Bagian dari kitabnya orang Katolik namanya Deutero, yang kedua kanon yang kedua. Ya kanon yang pertama kan yang dari Kejadian sampai Malayaki. Nah, kanon yang kedua itu namanya Deutero, yang lain. Kanonika, kanon yang lain. Ya, itu fakta ya. Itu benar ya saudara ya, dan banyak orang tidak memahami ya. Lalu kejadian kejadian tentang peristiwa Timur Tengah yang tidak dipahami oleh dunia ini kemudian menjadi perdebatan ya saudara ya. Mereka berdebat untuk sesuatu yang salah, sama-sama berasumsi, sama-sama tidak mengerti ya. Sayang, ya nggak apa-apa nanti ya. Apakah Yesus berbahasa Aramaik? Bisa bahasa Aramaik, tetapi Yesus itu berbahasa Yunani, saudara ya. Itu faktanya. Ya nanti kapan-kapan kita belajar itu secara khusus ya, tentang bahasa Yesus secara khusus. Tapi di dalam kelas evangelis dan apologetik ada ya, saudara. Jangan lupa like-nya, saudara ya. Jangan lupa like-nya. Ini katanya Andrian ini.